Halo Sobat Stikom, balik lagi di podcast kampus kita yang selalu seru dan penuh inspirasi. Kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu alumni keren yang dulu juga kuliah di Stikom Yosudarso. Dan sekarang sukses di dunia digital dan blockchain. Beliau adalah Kak Ella, CEO founder dan CMO sekaligus blockchain entusias sejak 2016. Tema kita hari ini adalah membangun karir di era digital dan Web3. Dari kampus ke dunia digital. Kita bakal ngobrol soal perjalanan Kak Ella dari bangku kuliah sampai bisa terjun ke dunia industri blockchain. Sekaligus dapetin tips biar kita sebagai mahasiswa gak ketinggalan peluang di era digital. Langsung aja kita sapa dulu. Halo Kak Ella, Halo Angga, apa kabar Kak Ella? luar biasa baik. Thank you banget udah invite aku ke sini. Senang banget bisa gabung sama teman-teman di sini buat sharing-sharing, buat sedikit reunian sama teman-teman di sini. Hari ini dengar-dengar Kak Ella juga jadi narasumber ya Kak di PKKMB 2025. Ya betul betul. Gimana Kak kesannya sebagai narasumber hari ini? Asik ya karena di sini aku apa ya namanya banyak sedikit banyak nge-share bidang aku yang memang belum mainstream ya. Jadi aku senang sih bisa berbagi ilmu sama teman-teman mahasiswa baru, adik-adik yang baru mau masuk ke kuliah ini. Oke. Happy happy. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Kak tentang blockchain dan Web3, Hmm. aku pengen flashback nih Kak ke zaman Kak kuliah dulu di Stikom Sudarso. Apa sih yang membuat Kak Ella tuh memilih program studi sistem informasi? Ini mau jawaban serius atau jawaban Serius dong Kak, pastinya audiens kita di luar mau jawaban yang serius dari Kakak. gini, karena sejujurnya dulu aku SMK juga ngambil IT juga kan multimedia. Karena lebih ke aku dulu gaptek ya. Jadi kayak teman-temanku tuh dari SMP tuh udah kayak wah gue mainan komputer nih tiap hari gitu kan. Terus sedangkan aku di sekolah negeri dulu belum mainstream kan komputer jadi kayak apa komputer aku megang komputer aja masih takut gitu loh. Terus habis itu SMK aku masuk ke multimedia dari situ mulai oh asik ya dunia dunia IT itu asik. Jadi kayak ketika aku ditawarin sama kakak kelasku dulu ada namanya Mas Alfian itu kayak lah kuliah di sini di Stikom di Purwokerto ngambil SI aja gitu karena lu nggak mungkin kan masuk akuntansi gitu kan karena dulu masih kita cuma 2 prodi kan dulu akuntansi sama sistem informasi jadi aku oke, mau masuk sistem informasi jadi ya udah akhirnya terjun ke sistem informasi. Dan mendalami sistem informasi sendiri. Iya betul betul. Wah, aku juga baru tahu nih Kak, Hmm. kalau di Stikom dulunya hanya 2 prodi. Hmm. Kebetulan sekarang sudah 4 prodi ya Kak. Iya makanya udah happy banget nih balik ke kampus nih udah sangat happy dengan kondisi kampus yang kampus gua udah keren nih gitu. Udah megah sekarang ya Kak. Iya betul. Udah penuh harapan yang cerah di Stikom Sudarso ini ya Kak. Betul, betul betul. Eh, Setelah kuliah nih Kak, aktivitas apa sih yang Kak Ella paling berkesan? Mungkin ada ikut organisasi atau membuat project atau mungkin ada mata kuliah yang paling diingat mungkin selama kuliah? Kalau selama perkuliahan kebetulan aku mahasiswa yang cukup sangat sibuk di kampus ya. Jadi SKS selalu ngambil full, udah gitu aku ikut organisasi di senat dan kawan-kawan. Aku juga ada beberapa kali mewakili senat untuk ikut kayak apa sih namanya? Teman-teman senat BEM itu dulu sempat ke Surakarta deh kayak Studi banding buat mungkin. seminar dan kawan-kawan kayak Oh, gitu sih. Jadi ya lumayan sibuk ngurusin event-event kampus sebagai senat. Itu inisiasi. Dulu masih inisiasi ya, sekarang PKKMB mungkin. iya, Gitu PKKMB sih. sekarang. Itu sih. Kalau perjalanan mata kuliah ya so far asik-asik aja karena dosennya juga menurutku asik. Benar sih Gitu. Kak, dosen kita tuh sangat humble, asik-asik ke kita ini. Jadi Iya, kita berkuliah tuh dengan nyaman. betul. Aku setuju sih apa yang Kak Ella ucapin tadi. Ya ini nggak peres ya, tapi sepengalaman aku yang aku rasain adalah dosen-dosen aku tuh dulu ya seasik itu dan nggak sekaku itu gitu. Setuju sih Kak. Mungkin kalau dilihat dari Hmm. perjalanan karir Kak Ella, keterampilan apa sih Kak yang paling
banyak terbentuk selama kuliah dan ternyata benar-benar kepake nih di dunia kerja? Kalau di Stikom sebenarnya mata kuliah yang ada sekarang udah banyak mengakomodir ya untuk, bekal di dunia kerja terutama mungkin dalam segi IT-nya kita programming, mahasiswa terbiasa buat ngoding dan kawan-kawannya. Terus selain itu soft skill kita diajarin etika profesi dan kawan-kawan. Betul. Itu kan, eee, itu sebenarnya bekal yang sangat cukup untuk kita, apa ya namanya, bekerja bersama gitu. Karena di dalam dunia kerja itu, sangat dibutuhkan untuk skill kita gimana caranya kita komunikasi, gimana caranya kita teamwork dan kawan-kawan itu dapat sih di kuliah. Karena emang diajarin dan berorganisasi juga itu me apa ya, menumbuhkan juga rasa kita teamwork-nya dijadiin banget gitu ibaratnya. Berarti kalian tidak hanya aktif di organisasi, kuliah juga oke ya, berasa nyaman banget, perkuliahannya. Ini banyak banget ya pengalaman yang berkesan deh bagi Kak Ella selama kuliah. Setelah lulus nih Kak, Mhm. gimana sih, perjalanan Kak Ella dari awal karir sampai Kak Ella bisa sampai sekarang, bisa jadi Mhm. CEO founder dan CMO di bidang blockchain? Kalau awal karir itu sebenarnya saya lulus 2017 kan, tapi, saya udah terjun di dunia blockchain ini ya udah dari 2016 mulai-mulai ngerjain ngerjain apa ya, project-project blockchain yang gratisan ibaratnya gitu kan, yang ya baru mulailah kayak gitu, ngikut orang dan kawan-kawannya. Terus di 2017 lulus, ya udah tinggal ngelanjutin aja. 2018 saya sama teman-teman saya, ke Jakarta. Kebetulan ada teman di Jakarta yang nyuruh saya ke Jakarta, "Ayolah ke Jakarta, kita bikin startup dan kawan-kawannya," gitu. Mmm, Terus habis itu ya itu, perjalanan nih mulai dari situ sebenarnya. ber Struggle sendiri di Jakarta dan kawan-kawan bikin startup, jatuh bangun, terus habis itu ya kolaps, kita bikin lagi, gitu. berarti Kakak tuh, explore Mhm, sebelum lulus malah ya Kak? sebelum lulus. Berarti dari semester 5 Kakak sudah mulai mengeksplor Iya, dunia betul betul. blockchain? Semester 5 anak-anak kos, butuh tambahan uang dari mana lagi gitu kan kalau nggak nge-freelance atau nyari sampingan gitu. Ngomongin soal blockchain Mhm. nih Kak, mungkin banyak mahasiswa, yang masih bingung. Bisa jelasin nggak secara sederhana, apa sih Web3 blockchain itu? Kalau blockchain, Web3 sebenarnya Web3 itu kan, produknya si blockchain ini ya. Nah, kalau blockchain-nya sendiri itu sebenarnya dia teknologi yang baru, sebenarnya nggak baru juga sih. Ini udah diadopsi dari 2009. Dari 2009 itu awal mulanya itu founding father-nya adalah si Bitcoin. Kalau kamu tahu Iya, Bitcoin, pernah dengar. ya mungkin anak-anak Gen Z sekarang tahu Timothy Ronald dan kawan-kawan itu pasti udah dapatlah selintingan-selintingan Bitcoin, blockchain, kripto dan kawan-kawan gitu kan. Ya blockchain itu ya rantai apa ya, rantai blok gitu yang buat, nge-record semua transaksi gitu sih. Transaksi jadi transaksi misal ada transaksi, token atau, eee, payment atau apapun yang masuk akan di-record di situ gitu sih. Berarti secara gambaran kecilnya Bitcoin itu nilainya Bitcoin itu sebenarnya, mata mata uangnya, uangnya yang, build, di atas jaringan blockchain gitu. oke, medianya itu blockchain. Betul, teknologi yang dipakai itu blockchain namanya. Gimana sih Kak, Kakak melihat perkembangan industri blockchain ini dari tahun 2016 sampai sekarang? Ini sih udah gila sih. Kalau menurut aku, kalau bubble sih ini udah tinggal boom-nya aja. Karena sekarang influencer di Indo tuh udah banyak banget yang bahas soal blockchain, kripto dan kawan-kawan itu. Ya sangat dari waktu pertama kali aku masuk ke dunia ini, dari orang yang cuman tadinya diem-diem aja ngerjain project blockchain, Mhm. sampai yang sekarang pada muncul ke permukaan itu berarti udah sangat segede itu gitu sih. Jadi makanya tadi aku bilang, waktu aku ngisi di teman-teman PKKMP tadi, aku bilang blockchain ini adalah, eee,
one of a fastest growing industry gitu. Jadi ini udah sangat, kalau kita ngomongin chart ini udah gini banget chart-nya lah, ibaratnya udah sangat naik Grafiknya gitu, naik banget grafiknya berarti ya, naik Kak. banget gitu. Terus sebenarnya kita tinggal nunggu boom-nya aja berarti Iya untuk blockchain betul, ini ya. makanya aku tadi bilang ke teman-teman mahasiswa kalau blockchain ini sebenarnya bukan it's not just a future, tapi ya memang kita udah pakai gitu. Kalau dari sisi peluang nih, Kak, Hmm. apa aja sih, Kak, manfaat dari blockchain misalnya di fintech atau di aset digital? Hmm. Sebenarnya kalau di fintech ya, kalau fintech itu kita ada satu teknologi blockchain yang namanya DeFi kan. DeFi itu emang kalau kita bilang pengganti bank. Jadi ya lebih ownership-nya adalah kita, duit kita di kita, bukan ditaruh di tempat orang. Even ditaruh di tempat orang pun kita masih ada kontrol gitu. Kalau bank kan sebenarnya duit kita ditaruh di tempat orang, Disimpan, dikelola oleh orang iya lain. dikelola oleh orang lain dan ya kita cuma dapat angka doang kan. Kalau ini ya aset kita punya sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa mengelola sendiri lebih Iya tepatnya betul, ya, Kak. emang fully control by kita as owner gitu. Keren banget ya, Kak. Ternyata banyak banget peluang industri digital ini. Kalau ditarik ke pengalaman Mhm. kuliah nih, Kak, menurut Kayla, keterampilan apa sih yang paling terpakai sampai sekarang di dunia kerja itu? Dan seberapa relevan ilmu kampus dengan pekerjaan sekarang? Mmm, kalau boleh jujur, sekarang bidang aku kan sebenarnya lebih ke marketing ya, karena, departemenku itu marketing. Tapi aku sebagai lulusan SI, dengan aku di marketing, itu sangat membantu banget teman-teman yang emang bikin produk, teman-teman anak, IT departemen yang bikin produk, itu aku bisa controlling, gue mau jualan produk yang seperti ini, algoritma dan logiknya itu akan seperti ini, gitu. Jadi nggak cuman kita terima produk jadi terus kita jualin, tapi kita tahu produknya tuh isinya apa, dan logiknya itu seperti apa. Nah, di kuliah itu diajarin kan, kita harus, bisa menganalisis sistem, Betul, kita setuju. harus tahu ibaratnya, eee, algoritmanya tuh akan seperti apa, gitu-gitu. Jadi, semua yang aku dapetin di kampus, terutama untuk materi coding dan kawan-kawan, masih berguna walaupun aku marketing, gitu. Jadi aku bisa controlling, ketika ada bugs di sini aku, "Oh, kalian tuh miss-nya di sini nih," kayak gitu. Jadi adalah dasar itu, fundamental itu ada. Jadi nggak buta banget, "Ini kenapa ya?" Kayak gitu. Jadi nggak yang nanya kayak, "Ini kenapa ya? Kok programnya error? Kok ini nggak bisa dipakai? Kok button ini nggak jalan?" Kayak gitu. Itu aku udah punya ilmunya gitu. Jadi nggak yang ngawang gitu sih. Jadi basicnya udah ada, dasarnya udah Betul ada, jadi betul, marketing kita nggak buta banget nggak gitu buta ya. banget gitu. Jadi kita tahu produk nggak cuma luarnya doang, dalamnya juga kita tahu gitu sih. Kalau kita ngomongin tentang Mhm, mahasiswa nih, Kak, mhm, pasti banyak yang merasa dunia blockchain atau Web3 ini rumit. mhm. Menurut Kayla, gimana sih cara paling sederhana untuk mulai belajar dan masuk ke dunia ini, Kak? Ke dunia Blockchain ini. blockchain. Kalau untuk belajar dan masuk mungkin kalian bisa ya cari-cari di Google buat referensi gitu kan. Atau kalian mungkin, mulai ikut komunitasnya buat belajar, buat tahu gimana sih orang-orangnya, kayak gitu kan. Terus habis itu, selain itu mungkin sebenarnya kalau rumit sih enggak ya, kalau rumit sih enggak, cuman emang di sini tuh karena dunia baru, jadi orang-orang masih skeptis aja. Ini beneran nggak sih? Ini, susah nggak sih? Banyak-banyak pertanyaan yang kayak gitu kan. Tuh, Jadi, ya coba aja dulu gitu. Aku dulu juga nggak ngerti ini apaan, tapi karena dengan, kok orang-orang enak ya gitu kan, asik juga nih gitu kan, gua kerjaannya kayak gini, tapi dibayar segini gitu, kayak oke juga. Jadi dikulik aja ibarat, sampai nemu 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 core-nya, nemu, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi bisa ngejalanin sendiri. ibarat kata kayak kita investasi buat masa depan gitu ya, Kak. Kita di Iya umur betul, 30 udah nggak perlu kerja lagi mungkin ya. betul. Kerja masih, cuman
Apa ya, nggak yang terlalu bekerja, Berat mungkin. gitu. Gitu sih. Kalau boleh tahu kita dapat komunitasnya itu lewat mana, Kak? Kalau komunitas di blockchain itu kebanyakan ada di Twitter, mungkin ada di Telegram, sama di Discord ya, Discord. Karena itu, 3 sosial media yang emang banyak kita pakai sebagai, blockchain community, Hmm. kayak gitu. Karena aku juga, strategi untuk ngembangin ngembangin komunitas aku ya juga lewat platform-platform itu, kayak gitu sih. Mungkin nanti bisa sharing ya Kak, tentang komunitas itu ke teman-teman mahasiswa Bisa, kita boleh ini. boleh. Kalau bicara tentang skill Kak, Mhm menurut Kayla soft skill dan hard skill seperti mhm. apa Kak yang paling penting buat anak-anak muda sekarang? Terkhususnya anak muda di Stikom Sudarso. Kalau Stikom sebagai kampus IT, menurut aku ya at least kalian bisa ngoding, bisa at least bisa ngoding, bisa kalaupun nggak jago ngoding, kalian bisa jadi analis sistem. Ya ngulik aja gimana sih caranya bikin sistem yang baik, requirement apa yang lu butuhin ketika lu mau bikin sistem dan kawan-kawannya. Ya ngerti aja basic-nya gitu. Dan dunia IT itu kan sangat sangat gila ya. Maksudnya gila tuh dalam artian tiap waktu tuh akan berubah. Berubah. Even bahasa pemrograman pun berubah. Tuh. Dulu mungkin Java, dulu VB.NET, sekarang jadi .NET, C#, Node.js dan kawan-kawan. Mungkin next-nya akan ada bahasa pemrograman apa lagi kita nggak tahu kan. Tuh. Jadi di sini kita harus terus belajar sih sebenarnya. Kayak gitu. Belajar dan terus explore ya Kak, karena emang Betul, explore sih. keterbatasan di kampus kan kita Benar kehilangan benar waktu. benar benar. Explore sih yang paling penting. Karena aku masuk ke dunia yang sekarang aja, ke blockchain aja itu explore sendiri. Kayak gitu. Nah, Kak aku mau nanya nih Kak tentang organisasi. Kan tadi Hmm. kita ngobrolin tentang Hmm. organisasi nih Kak. Seberapa besar sih Kak peran organisasi di kampus untuk dalam membangun leadership dan teamwork kita di dunia kerja? Hmm. Eh, Kalau teamwork udah jelas ya. Karena kalau dengan berorganisasi, dulu aku di Senat, gimana caranya nyatuin beberapa kepala jadi satu itu kayak susah banget kan. Tapi ya itulah seninya organisasi. Kita nyatuin orang dengan berbagai macam opini dan keinginan. Setiap orang kan pasti punya keinginan kan. Mau didengar, mau dia mau ngomong kita juga harus oke, iya, kayak gitu. Jadi itu penting banget sih karena di dunia kerja ya. Apalagi kayak aku, ya aku harus bisa dengerin orang-orang di sekitar aku. Dia maunya apa, terus kita harus bikin produk yang gimana. Apalagi aku kalau pegang komunitas, ya aku harus dengerin komunitas gitu kan. Jadi terbiasa untuk mendengarkan orang juga. Terus kalau di kantor, misal di kantor, ya kita nggak bisa kerja sendiri nih. Kan kantor namanya, Betul. gitu kan. Bukan ngerjain project sendiri, kayak gitu. Jadi itu sih teamwork juga butuh banget. Terus gimana caranya kita eee, toleransi sama orang, gimana caranya kita menghargai orang lain, kayak gitu sih. Dan yang paling penting sebenarnya kalau kita sebagai orang yang emang terjun di dunia kerja itu, ya public speaking sih karena aku marketing ya, karena aku marketing jadi aku dituntut untuk bisa ngomong gitu kan. Karena aku terbiasa untuk, apa ya namanya, nemenin temenku buat pitching dan kawan-kawan kan, pitching pitching ke investor dan kawan-kawan itu sangat butuh public speaking gitu sih dan networking juga juga itu perlu banget sih. Jadi nggak cuman solo player ibaratnya kan, Betul. kamu tuh punya teman-teman atau punya orang lain dan kamu butuh orang lain di hidup kamu, kayak gitu. Setuju sih Kak. Mungkin ngomongin public speaking tadi ya Mhm Kak. Kan nggak semua mahasiswa nih mhm memiliki public speaking yang baik Kak. Gimana sih Kak caranya biar mahasiswa-mahasiswa yang lain yang tidak masuk organisasi nih Kak? mhm. Kan di kampus kita beragam kan Kak mahasiswanya. Mungkin ada nggak tips buat teman-teman yang lain gitu buat berani untuk mengeksplor dirinya biar public speaking ini mulai meningkat mungkin Kak? Mmm, kalau kalau aku pribadi sih kalau public speaking ya, ya dilatih aja sih sebenarnya kan
di kampus juga banyak kan presentasi. Ya udah kamu belajar ngomong aja dari setiap tugas presentasi yang ada di kelas. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya public speaking itu bisa bisa lancar atau bisa oke atau bisa terbiasa ya karena yang pertama karena kita biasa ngomong di depan orang. Tuh. Terus kita penguasaan materi materi juga harus oke kan kalau public speaking. Kita pede dulu deh gitu. Kalau kita nggak pede kita nggak bakal bisa ngomong. Kayak gitu sih. Jadi itu ya guys, silahkan teman-teman eksplor dirinya masing-masing, berani. Yang penting berani dulu teman-teman. Kalau Berani. teman-teman nggak berani, Hmm. teman-teman nggak akan bisa mengeksplor diri teman-teman sendiri. Pede aja gitu. Misal dosen nanyain ada yang mau tanyain ya ya udah angkat tangan aja gitu. Yang penting visibilitas kita tuh ada gitu loh. Jadi nggak cuman yang ya datang ke kampus, duduk di kelas, udah dengerin doang. Itu kayak ya ngapain? Bener banget ya kak. Apa yang Kak Ella sampaikan ini insight-nya daging semua. Sebelum kita tutup kak, kita kan dari tadi ngobrol nih kak, mungkin bisa diminum Oh iya, dulu thank you. karena kita ngobrol dari tadi lumayan membahas blockchain yang begitu rumit ya kak. Iya sih emang kalau blockchain tuh ya emang agak baru ya, Bener sih kak. baru. Karena setauku tuh blockchain itu dari yang aku tahu ya kak, Hmm. itu dari 2012 dengar Bitcoin Hmm, dan blockchain ini baru akhir-akhir tahun ini. oke. Mungkin ya kak, sebelum kita tutup, ada nggak nasihat singkat untuk mahasiswa kita agar perkembangan blockchain di era digital ini bisa diikuti oleh teman-teman? Intinya satu sih, kalian jangan males buat ngulik sesuatu yang baru dan jangan pernah menutup diri untuk sesuatu yang baru juga karena siapa tahu sesuatu yang baru ini memang pembuka gerbang kalian untuk menuju ke apa yang kalian inginin gitu. Maksud aku adalah ya udah, aku selalu bilang ke diri aku as a forever learner. Jadi yang gak berhenti belajar, terus belajar aja kayak gitu sih. Oke. Terakhir kak, apa sih moto atau prinsip hidup kakak yang selalu kakak pegang sampai bisa berada di posisi yang sekarang? Kalau itu sih aku cuman butuh konsisten ya. Yang penting konsisten dan yang tadi aku bilang, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Itu sih. Oke, sangat memberi motivasi sekali ya kak buat teman-teman yang ada di Stikom ini khususnya ya kak. Ya semoga ya. Tapi apa ya? Memang nggak semulus itu. Sebenarnya perjalananku juga nggak semulus itu. Cuman mungkin yang orang-orang tahu, Ella mulus banget nih perjalanannya. Sebenarnya nggak juga. Ada beberapa batu-batu yang harus aku lewatin juga. Cuman ya, ya yang kayak tadi aku bilang, ya aku nggak mau stuck di sini. Aku nggak mau stop belajar. Aku nggak mau cuman segini nih. Karena aku punya something yang lebih gede yang harus aku dapetin gitu. Jadi ya ya udah sampai akhirnya aku ya di sini nggak mungkin nggak segede itu cuman menurut aku udah cukup lah gitu kan gitu sih. Mungkin obrolan kita bareng Kak Ella hari ini dari kisah kuliah, perjalanan karir, sampai insight tentang blockchain, Web3, banyak banget ya Kak pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pentingnya berani eksplor hal baru, aktif di komunitas, sampai bagaimana cara kita sebagai mahasiswa bisa siap kerja Hmm. dan siap menghadapi dunia digital yang super cepat berubah. Mungkin eh, di akhir penutupan kita ini, makasih banyak Kak Ella atas waktu dan inspirasinya. Semoga cerita hari ini bisa menjadi motivasi buat kita semua, khususnya mahasiswa Stikom Yosudarso, untuk terus belajar, berani mencoba, dan tidak takut ambil peluang di era digital. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap kreatif, dan terus menjadi generasi yang siap bersaing di dunia global. See you!